Aku kira setelah menikah, hidupku akan penuh cinta dan kebahagiaan. Tapi tepat 7 hari setelah akad, ibu mertuaku melempar sapu ke kakiku sambil berkata, "Mulai hari ini, kamu yang urus rumah ini. Jangan kira jadi istri anakku berarti kamu bisa santai." Aku hanya diam. Aku telan semua hinaan itu, sampai suatu malam, mereka akhirnya tahu siapa sebenarnya diriku. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Halo semuanya, semoga kalian yang sedang mendengarkan cerita ini selalu diberi kesehatan, umur panjang, hati yang tenang, dan dijauhkan dari orang-orang yang pandai tersenyum di depan, tapi diam-diam merendahkan kita di belakang. Apapun kota kalian hari ini, semoga rezekinya lancar. Yang lagi capek kerja, semoga segera dipermudah. Yang sedang punya masalah keluarga, semoga hatinya dikuatkan. Karena percayalah, luka paling dalam kadang bukan datang dari orang asing, tapi dari orang yang kita anggap keluarga sendiri. Cerita ini dimulai tidak lama setelah pernikahanku. Pernikahan yang awalnya kupikir akan menjadi awal hidup paling bahagia. Aku masih ingat jelas hari akad itu. Rumah penuh tamu. Suara doa bersahutan. Semua orang tersenyum sambil memberi ucapan selamat. Bahkan aku sempat menangis haru saat tangan suamiku menggenggam tanganku untuk pertama kali sebagai pasangan halal. Saat itu aku benar-benar percaya, aku akan hidup bahagia. Aku percaya lelaki yang menikahiku akan menjagaku. Aku percaya ibu mertuaku akan menganggapku seperti anak sendiri. Dan yang paling bodoh, aku percaya bahwa ketulusan pasti dibalas dengan ketulusan juga. Padahal hidup tidak selalu seindah itu. Seminggu pertama setelah menikah masih terasa normal. Aku mencoba menjadi menantu yang baik. Bangun pagi, membantu memasak, menyapu rumah tanpa disuruh. Bahkan aku selalu menyiapkan teh hangat untuk ibu mertua sebelum beliau meminta. Aku ingin diterima. Sesederhana itu. Aku tahu tinggal bersama mertua memang tidak mudah. Banyak orang sudah mengingatkanku sebelum menikah. Kalau tinggal sama mertua harus sabar. Jangan gampang baper. Namanya orang tua kadang mulutnya tajam. Waktu itu aku cuma tertawa kecil. Kupikir selama kita baik, semuanya akan baik-baik saja. Nyatanya aku salah besar. Hari ke-7 setelah menikah menjadi awal semuanya berubah. Pagi itu aku bangun sedikit terlambat karena malam sebelumnya membantu membereskan dapur sampai hampir tengah malam. Badanku masih lelah, kepalaku sedikit pusing. Saat keluar kamar, suasana rumah terasa aneh. Ibu mertua berdiri di ruang tengah sambil melipat tangan di dada. Wajahnya dingin sekali. Beliau menatapku dari atas sampai bawah. Lalu berkata dengan nada tajam, "Akhirnya bangun juga." Aku langsung merasa tidak enak. Aku cepat meminta maaf. "Maaf Bu, semalam saya tidur agak malam." Tapi beliau malah mendecih pelan. "Perempuan kalau sudah nikah jangan kebanyakan tidur." Aku hanya diam sambil menunduk. Kupikir omelannya akan berhenti di situ. Ternyata belum. Beliau berjalan ke belakang rumah lalu menunjuk tumpukan cucian yang menggunung. "Itu semua dicuci. Habis itu pel lantai. Jangan malas." Nada bicaranya bukan seperti meminta bantuan, tapi seperti majikan memberi perintah pada pembantu. Aku terpaku beberapa detik. Jujur, saat itu dadaku terasa sesak sekali. Aku baru seminggu menikah. Masih belajar menyesuaikan diri. Masih mencoba mengenal keluarga baru. Tapi perlakuan yang kuterima sudah seperti orang yang numpang hidup. Aku sempat melirik ke arah suamiku yang duduk di meja makan. Dia mendengar semuanya. Dia tahu bagaimana ibunya bicara padaku. Tapi yang dia lakukan hanya menyesap kopi sambil bermain ponsel. Tidak ada pembelaan.
Tidak ada kalimat, "Ma, jangan keras-keras." Tidak ada. Aku masih mencoba berpikir positif waktu itu. Mungkin ibu mertua hanya sedang capek. Mungkin suasana hatinya sedang buruk. Mungkin aku memang terlalu sensitif. Jadi aku memilih diam. Aku mulai mencuci semua pakaian di halaman belakang. Tumpukannya sangat banyak. Baju, celana, sprei, handuk, bahkan karpet kecil kamar mandi. Tanganku mulai pegal. Punggungku sakit karena terus membungkuk. Matahari makin terik. Keringat bercampur air sabun membasahi wajahku. Namun tak sekalipun ibu mertua menawariku minum. Beliau malah beberapa kali lewat sambil mengawasi seperti memastikan aku benar-benar bekerja. Dan yang paling menyakitkan, suamiku tetap diam. Saat itu untuk pertama kalinya aku mulai merasa asing di rumah sendiri. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling nyaman setelah menikah, perlahan berubah menjadi tempat yang membuatku takut setiap pagi. Aku mulai bertanya dalam hati, apakah semua menantu perempuan harus melalui ini? Apakah setelah menikah seorang perempuan memang otomatis dianggap pelayan? Atau aku saja yang terlalu bodoh karena terlalu berharap dianggap keluarga? Aku tidak tahu. Yang jelas, pagi itu menjadi awal dari luka panjang yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dan aku sama sekali belum tahu bahwa penghinaan yang kuterima hari itu hanyalah permulaan. Hari-hari yang mulai menyesakkan. Setelah kejadian pagi itu, suasana rumah berubah total untukku. Tidak ada lagi senyum hangat dari ibu mertua. Tidak ada lagi obrolan ringan. Setiap pagi yang kudengar hanya suara perintah. Cuci ini. Bersihin itu. Cepat sedikit kerjanya. Awalnya aku masih mencoba berpikir baik. Aku terus meyakinkan diriku sendiri bahwa semua ini hanyalah proses penyesuaian. Mungkin ibu mertua memang tipe orang yang keras. Mungkin beliau sedang mengujiku sebagai menantu baru. Tapi semakin hari, perlakuannya semakin menjadi-jadi. Aku mulai bangun paling pagi di rumah itu. Jam 5 subuh aku sudah berada di dapur. Menanak nasi, menggoreng lauk, membuat teh hangat, lalu membersihkan meja makan sebelum semua penghuni rumah bangun. Padahal sebelumnya aku tidak pernah hidup seperti itu. Bukan karena aku anak manja. Tapi karena orang tuaku membesarkanku dengan penuh kasih sayang, bukan bentakan. Ayahku selalu berkata, perempuan itu harus dihargai, bukan dijadikan pelayan. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku setiap kali ibu mertua memanggil dengan nada tinggi. Kadang aku ingin menangis saat mengingat rumah lamaku. Rumah kecil yang sederhana, tapi penuh ketenangan. Sedangkan rumah ini, besar, ramai, tapi terasa dingin sekali. Pagi itu aku sedang mencuci piring ketika ibu mertua masuk ke dapur. Beliau membuka tudung saji lalu langsung mengernyit. Ini sayurnya keasinan. Aku cepat menghampiri. Maaf Bu, mungkin tadi garamnya kebanyakan sedikit. Beliau mendadak membanting sendok ke meja. Sedikit katanya. Lidah saya sampai mati rasa. Aku langsung terdiam. Suara bentakan itu membuatku gemetar. Padahal anggota keluarga lain masih makan dengan biasa saja. Tak ada yang protes. Namun ibu mertua terus mengomel panjang. Kerjaan rumah aja nggak becus. Mau jadi istri macam apa kamu? Aku menunduk kuat-kuat menahan air mata. Lalu seperti biasa, aku melirik suamiku. Dan seperti biasa juga, dia hanya diam. Bahkan kali ini dia pura-pura sibuk melihat layar ponselnya. Dadaku terasa makin sesak. Jujur, saat itu aku lebih sakit hati pada suamiku dibanding ibu mertuaku. Karena orang asing menyakiti kita mungkin wajar. Tapi orang yang berjanji melindungi kita lalu memilih diam, itu rasanya jauh lebih menghancurkan. Hari-hari berikutnya makin melelahkan. Bukan cuma fisik, tapi juga mental. Aku mulai merasa semua yang kulakukan selalu salah. Kalau aku terlalu lama mencuci, ibu mertua bilang aku lambat. Kalau aku bergerak cepat,
Beliau bilang aku ceroboh. Kalau aku duduk sebentar karena lelah, beliau langsung menyindir. Baru kerja sedikit aja capek. Kadang aku sampai makan siang terlambat karena harus menyelesaikan semua pekerjaan rumah lebih dulu. Lucunya, tidak ada seorang pun yang menganggap itu berlebihan. Seolah semua orang di rumah itu merasa memang tugaskulah melakukan semuanya. Suatu sore aku sedang menyapu halaman ketika beberapa tetangga datang berkunjung. Aku mendengar ibu mertua berbicara sambil tertawa kecil. Menantu sekarang beda sama zaman dulu. Baru kerja sedikit langsung ngeluh. Para tetangga ikut tertawa. Aku pura-pura tidak mendengar. Tapi sebenarnya setiap kata masuk seperti jarum ke dada. Aku mencoba tetap tersenyum meski hati terasa remuk. Salah satu tetangga lalu bertanya, "Kerja di mana menantunya, Bu?" Ibu mertua langsung menjawab cepat, "Ah, nggak kerja apa-apa. Di rumah aja." Aku terdiam. Padahal sebelum menikah aku memiliki penghasilan sendiri. Aku punya usaha kecil yang perlahan berkembang. Tapi sejak tinggal di rumah itu, aku memilih tidak banyak bicara soal pekerjaanku. Aku ingin diterima apa adanya. Aku tidak ingin hubungan keluarga dibangun karena uang atau status. Namun sekarang aku sadar, diamku justru membuat mereka merasa bisa merendahkanku sesuka hati. Malam harinya aku memberanikan diri bicara pada suamiku. Kami sedang di kamar saat aku akhirnya bertanya pelan, "Mas, aku salah apa?" Dia terlihat bingung. "Maksudnya?" "Aku ngerasa ibu nggak suka sama aku." Suamiku menghela napas panjang. "Kamu jangan terlalu dipikirin. Mama memang orangnya keras." Aku menatapnya lama. "Aku cuma pengin dihargai." Dia malah menjawab singkat, "Udah sabar aja." Kalimat itu lagi. Sabar, sabar, sabar. Seolah semua luka bisa selesai hanya dengan disuruh sabar. Padahal yang kubutuhkan bukan ceramah kesabaran. Aku hanya ingin dibela sekali saja. Hanya sekali. Malam itu aku tidur sambil menahan tangis. Aku memunggungi suamiku sambil memejamkan mata erat-erat. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa menyesal. Bukan menyesal menikah, tapi menyesal terlalu percaya bahwa cinta saja cukup untuk membuat seseorang berani melindungi pasangannya. Karena ternyata tidak semua laki-laki yang menggenggam tanganmu di pelaminan, benar-benar siap berdiri di sampingmu saat kamu disakiti. Dan aku belum tahu, hari-hari setelah ini akan jauh lebih menyakitkan. Aku mulai kehilangan diriku sendiri. Hari-hari di rumah itu berjalan seperti hukuman yang terus berulang. Aku bangun sebelum semua orang terjaga, lalu tidur paling akhir setelah semua pekerjaan selesai. Kadang saat bercermin di kamar mandi, aku sampai kaget melihat wajah sendiri. Mataku cekung, bibirku pucat, senyumku hilang entah sejak kapan. Aku seperti berubah menjadi orang lain. Dan yang paling menyedihkan, tidak ada seorang pun yang menyadarinya. Pagi itu hujan turun deras sejak subuh. Udara dingin menusuk sampai ke tulang. Tapi seperti biasa, aku tetap harus mencuci pakaian di belakang rumah. Air hujan bercampur air sabun membuat tanganku mati rasa. Aku menggigil sambil mengucek pakaian satu persatu. Di dalam rumah, suara televisi terdengar keras. Ibu mertua dan suamiku sedang sarapan hangat. Sedangkan aku, bahkan belum sempat minum teh. Beberapa kali aku batuk karena udara terlalu dingin. Namun tak ada yang memanggilku masuk. Tak ada yang berkata, "Sudah, nanti saja cuciannya." Tidak ada. Saat sedang membilas pakaian, tiba-tiba ibu mertua muncul di pintu belakang. Beliau melihat ember cucian lalu langsung menghela napas kesal. Lama banget kerjanya. Aku menahan napas pelan. "Hujan, Bu, jadi agak susah kering." Beliau malah menatap tajam. Alasan terus. Aku menggigit bibir kuat-kuat agar tidak menangis. Jujur, aku mulai lelah. Bukan karena pekerjaan rumahnya.
Tapi karena diperlakukan seperti manusia yang tidak pernah benar. Siang harinya tubuhku mulai terasa tidak enak. Kepalaku pusing. Badanku pegal semua. Namun aku tetap memaksa memasak makan siang karena takut dimarahi. Saat sedang mengiris bawang, tanganku tiba-tiba gemetar sampai pisau kecil melukai jariku. Ah! Darah langsung keluar cukup banyak. Aku buru-buru menekan luka itu. Tapi ibu mertua yang melihat justru berkata ketus. Kerjaan gampang aja ribut. Aku terpaku. Tidak ada rasa khawatir di wajahnya. Tidak ada pertanyaan apakah aku sakit. Yang ada hanya rasa kesal karena pekerjaannya terganggu. Dan lagi-lagi, suamiku hanya diam. Aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Kenapa dia berubah setelah menikah? Dulu waktu masih pacaran, dia sangat perhatian. Kalau aku telat makan sedikit saja, dia panik. Kalau aku sakit, dia terus menelepon memastikan keadaanku. Tapi sekarang, aku berdarah di depan matanya pun dia tidak bergerak. Malam itu demamku mulai tinggi. Tubuhku panas dingin. Aku menggigil di kamar sambil menarik selimut tipis. Suamiku sedang bermain ponsel di sampingku. Aku memberanikan diri berkata pelan, "Mas, aku kayaknya demam." Dia menyentuh dahiku sebentar. "Anget dikit doang." Lalu kembali fokus ke layar ponselnya. Dadaku terasa makin sesak. Aku memalingkan wajah agar dia tidak melihat air mataku jatuh. Lucu ya? Kadang perempuan bisa bertahan menghadapi capek, sakit, bahkan hinaan. Tapi kalau sudah merasa tidak dipedulikan oleh orang yang paling dicintai, hatinya perlahan hancur. Sekitar jam 9 malam, ibu mertua mengetuk pintu kamar keras-keras. "Bra, Bra, besok pagi jangan bangun siang." Aku tersentak kaget. Suamiku langsung membuka pintu. "Iya, Ma." Beliau lalu melirik ke arahku yang sedang berbaring. "Sakit dikit aja manja." Setelah itu beliau pergi. Aku benar-benar tidak sanggup lagi menahan tangis. Air mataku jatuh deras. Suamiku terlihat tidak nyaman melihatku menangis. Tapi bukannya memeluk atau menenangkan, dia malah berkata, "Kamu jangan dibawa perasaan terus." Kalimat itu langsung membuatku tertawa kecil di tengah tangis. Bukan karena lucu, tapi karena sakit sekali. Kadang orang yang tidak pernah berada di posisi kita memang paling gampang berkata, "Jangan baper." Padahal mereka tidak tahu rasanya diperlakukan seperti tidak punya harga diri setiap hari. Malam semakin larut. Aku belum bisa tidur. Demamku makin tinggi. Kepalaku terasa berat sekali. Aku menatap langit-langit kamar sambil berpikir panjang. Apakah begini kehidupan setelah menikah? Apakah semua perempuan harus kehilangan dirinya sendiri demi dianggap istri baik? Aku mulai merindukan diriku yang dulu. Diriku yang ceria. Yang bisa tertawa bebas tanpa takut salah. Yang tidak gemetar setiap mendengar langkah kaki seseorang mendekat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar satu hal. Kalau aku terus diam, suatu hari nanti aku akan benar-benar hancur. Bukan karena ibu mertuaku, tapi karena aku terlalu lama membiarkan diriku diperlakukan seperti tidak berharga. Hari saat harga diriku diinjak di depan orang banyak. Demamku belum benar-benar turun keesokan harinya. Kepalaku masih berat. Tenggorokanku sakit. Bahkan untuk berdiri saja tubuhku terasa lemas. Tapi seperti biasa, aku tetap harus bangun pagi. Di rumah itu, sakit bukan alasan untuk berhenti bekerja. Aku keluar kamar pelan-pelan sambil memegangi dinding. Baru beberapa langkah menuju dapur, suara ibu mertua langsung terdengar dari ruang tengah. "Jangan bilang kamu baru bangun." Aku menelan ludah. "Maaf Bu, badan saya masih agak nggak enak." Beliau malah mendecih kasar. "Perempuan sekarang dikit-dikit sakit." Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Aku memilih diam lalu melanjutkan langkah ke dapur. Pagi itu ada acara keluarga kecil di rumah. Kakak ipar dan beberapa saudara akan datang makan siang bersama.
Artinya pekerjaanku jadi 2 kali lebih banyak. Aku harus memasak dalam jumlah besar, membersihkan rumah, mencuci gelas tambahan, dan memastikan semuanya terlihat rapi. Padahal tubuhku hampir tumbang. Saat sedang memotong ayam di dapur, pandanganku sempat berkunang-kunang. Aku terpaksa duduk sebentar sambil memegang kepala. Namun belum sampai 1 menit, ibu mertua tiba-tiba masuk. Beliau langsung menaikkan nada bicara. "Kamu malah santai. Tamu bentar lagi datang." Aku cepat berdiri meski tubuhku limbung. "Maaf, Bu." Beliau menatapku dengan wajah penuh ketidaksukaan. "Saya dulu jadi menantu nggak selemah kamu." Kalimat itu lagi. Perbandingan. Seolah semua penderitaan generasi sebelumnya harus diwariskan juga. Aku melanjutkan memasak sambil menahan tubuh yang makin lemas. Tanganku gemetar saat mengaduk sayur. Keringat dingin terus keluar meski udara pagi cukup dingin. Namun aku tetap bertahan. Karena di rumah itu, aku merasa tidak punya hak untuk mengeluh. Menjelang siang para tamu mulai datang. Rumah mendadak ramai. Suara tawa memenuhi ruang tamu. Aku mondar-mandir membawa minuman dan makanan sambil tetap mencoba tersenyum. Padahal kakiku terasa seperti mau patah. Beberapa saudara suami mulai memperhatikanku. Salah satu dari mereka berkata sambil tertawa kecil. "Menantu baru kok kurusan banget sekarang." Belum sempat aku menjawab, ibu mertua langsung menyela. "Ya harus kerjalah. Masa habis nikah cuma mau enaknya aja?" Semua orang tertawa. Aku ikut tersenyum kecil meski sebenarnya malu sekali. Tapi ternyata penghinaan itu belum selesai. Saat makan siang berlangsung, salah satu tante bertanya, "Sekarang menantunya kerja apa?" Aku baru mau membuka mulut ketika ibu mertua menjawab lebih dulu. "Kerjaannya ya di rumah. Tapi kerja rumah aja masih lambat." Beberapa orang kembali tertawa kecil. Ada yang mengangguk-angguk seolah setuju. Dan di situ, aku benar-benar merasa kecil. Sangat kecil. Aku duduk di ujung meja makan sambil menunduk. Suara-suara di sekitarku terasa samar. Dadaku sesak sekali. Aku bukan marah karena dihina malas. Aku sedih karena semua itu dilakukan di depan banyak orang. Seolah aku memang tidak punya harga diri. Aku melirik ke arah suamiku. Dia ada di sana. Dia mendengar semuanya dengan jelas. Tapi dia hanya tertawa tipis sambil makan. Tidak ada pembelaan. Tidak ada usaha menghentikan ibunya. Saat itu aku sadar satu hal yang sangat pahit. Diamnya suamiku bukan karena bingung harus membela siapa. Tapi karena dia memang memilih membiarkanku disakiti. Dan kesadaran itu jauh lebih menyakitkan dibanding semua hinaan. Setelah acara makan selesai, aku kembali membereskan piring sendirian di dapur. Tumpukan piring sangat banyak. Tanganku mulai pegal. Air mataku jatuh pelan saat sedang mencuci gelas. Aku cepat mengusapnya sebelum ada yang melihat. Namun tiba-tiba seseorang masuk ke dapur. Itu kakak iparku. Dia bersandar di pintu sambil berkata santai. "Kamu jangan dimasukin hati ya. Mama memang gitu." Aku tersenyum hambar. Kalimat itu lagi. Memang gitu. Aneh ya. Kadang orang-orang terbiasa membenarkan sikap menyakitkan hanya karena sudah terlalu lama melihatnya. Seolah luka jadi normal kalau terjadi terus-menerus. Aku tidak menjawab apapun. Karena aku tahu percuma. Di rumah itu, aku sendirian. Sore harinya setelah semua tamu pulang, tubuhku akhirnya benar-benar tumbang. Pandanganku gelap saat sedang menyapu ruang tamu. Bruk! Sapu jatuh dari tanganku bersamaan dengan tubuhku yang ikut ambruk ke lantai. Suara panik langsung terdengar. Namun yang pertama kali ku dengar justru suara ibu mertua. Ya ampun, bikin repot aja. Bukan rasa khawatir. Bukan panggilan sayang. Yang ada hanya kekesalan. Dalam keadaan setengah sadar, aku melihat suamiku akhirnya menghampiri. Dia memegang pundakku pelan. Dan entah kenapa,
Sentuhan itu terasa asing sekali. Aku menatap wajahnya samar-samar sambil berpikir dalam hati. Kenapa orang yang dulu paling takut kehilanganku, sekarang bahkan tidak sadar kalau aku sedang hancur perlahan? Dan sejak hari itu, sesuatu dalam diriku mulai berubah. Aku mulai sadar, aku tidak dicintai di rumah ini. Saat membuka mata, aku sudah berada di kamar. Kepalaku masih terasa berat. Badanku lemas seperti habis dipukul berkali-kali. Aku menatap langit-langit kamar beberapa detik sebelum akhirnya sadar apa yang terjadi. Aku pingsan. Pelan-pelan aku mencoba bangun. Di samping tempat tidur, suamiku sedang duduk memainkan ponselnya. Tidak ada wajah panik. Tidak ada tatapan khawatir. Dia bahkan tidak sadar aku sudah bangun sampai aku bergerak sedikit. Oh, udah sadar. Aku hanya mengangguk pelan. Tenggorokanku kering sekali. Air, bisikku lirih. Dia mengambil gelas di meja lalu memberikannya tanpa banyak bicara. Aku meminum perlahan sambil menahan rasa nyeri di kepala. Setelah beberapa detik hening, aku akhirnya bertanya. Aku pingsan tadi. Iya. Gak dibawa ke dokter. Dia menghela napas kecil. Mama bilang kamu cuma kecapean. Jawaban itu membuat dadaku terasa kosong. Cuma kecapean. Seolah tubuhku yang jatuh tak sadarkan diri tadi bukan sesuatu yang penting. Aku menatap wajah suamiku lama sekali. Mencoba mencari sedikit saja rasa khawatir di matanya. Tapi aku tidak menemukan apa-apa. Dia malah kembali fokus ke ponselnya. Saat itu aku benar-benar merasa sendirian. Padahal aku sudah menikah. Lucu ya, kadang seseorang bisa tidur di samping kita setiap malam, tapi tetap terasa seperti orang asing. Aku memejamkan mata pelan. Air mata kembali keluar tanpa suara. Bukan karena sakit fisik, tapi karena akhirnya aku mulai sadar. Aku tidak dicintai di rumah ini. Malam harinya demamku semakin tinggi. Tubuhku panas dingin. Aku menggigil di bawah selimut tipis. Namun di luar kamar, aku masih bisa mendengar suara tawa ibu mertua dan suamiku menonton televisi bersama. Tidak ada yang masuk untuk mengecek keadaanku. Tidak ada yang bertanya apakah aku sudah makan obat. Aku benar-benar dibiarkan sendiri. Sekitar jam 9 malam, pintu kamar tiba-tiba terbuka. Ibu mertua masuk tanpa mengetuk. Beliau berdiri sambil melipat tangan di dada. Besok pagi jangan lupa bersihin dapur. Aku sampai sempat berpikir aku salah dengar. Dalam keadaan demam tinggi, yang beliau pikirkan tetap pekerjaan rumah. Aku mencoba duduk perlahan. Bu, saya masih demam. Beliau langsung menjawab dingin. Dulu saya juga tetap kerja walaupun sakit. Lalu beliau keluar begitu saja. Aku menatap pintu kamar yang kembali tertutup. Dadaku terasa makin sesak. Kadang orang yang pernah merasakan susah, bukannya jadi lebih lembut. Malah merasa semua orang harus menderita seperti dirinya dulu. Dan itu menyakitkan. Aku menoleh ke arah suamiku yang masih duduk di kursi. Mas. HM. Aku capek. Dia mengangguk kecil tanpa menatapku. Iya, istirahat aja. Bibirku bergetar pelan. Bukan itu maksudku. Yang ku maksud bukan capek fisik. Aku capek diperlakukan seperti orang asing. Capek menahan sakit sendirian. Capek berharap dibela. Tapi aku terlalu lelah untuk menjelaskan semuanya. Jadi aku memilih diam. Karena percuma. Orang yang tidak mau mengerti, tidak akan paham walaupun dijelaskan 1000 kali. Keesokan paginya aku tetap bangun dan membersihkan dapur. Tubuhku masih lemas. Kepalaku masih pusing. Namun aku bergerak pelan sambil mencuci piring sisa semalam. Saat sedang mengelap meja makan, aku mendengar ibu mertua berbicara di telepon dengan seseorang. Suaranya cukup keras. Iya nih, menantu sekarang lemah banget, baru kerja rumah aja tumbang. Beliau tertawa kecil. Aku membeku di tempat. Tanganku langsung gemetar.
Ternyata bahkan sakitku pun dijadikan bahan cerita. Aku menunduk kuat-kuat sambil menggigit bibir agar tidak menangis lagi. Entah kenapa akhir-akhir ini aku jadi mudah menangis. Mungkin karena hati manusia memang ada batasnya. Dan aku mulai mendekati batas itu. Siang harinya aku menerima telepon dari ayah. Aku langsung buru-buru masuk kamar sebelum menjawab. Halo, Yah? Suara ayah langsung terdengar hangat seperti biasanya. Kamu sehat? Pertanyaan sederhana itu langsung membuat mataku panas. Sudah lama tidak ada yang menanyakan kabarku dengan tulus. Aku cepat menghapus air mata sebelum menjawab. Sehat kok, Yah? Ayah tertawa kecil. Jangan bohong sama ayah. Suaramu beda. Dadaku langsung sesak. Aku hampir saja menangis keras saat itu. Aku rindu rumah. Rindu diperlakukan seperti manusia. Namun aku tidak mau membuat ayah khawatir. Jadi aku tetap berbohong. Cuma capek sedikit. Ayah terdiam beberapa detik lalu berkata pelan. Kalau ada apa-apa, pulang ya. Kalimat itu langsung menghancurkan pertahananku. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Karena di tengah semua perlakuan dingin yang kuterima, ternyata masih ada satu tempat yang menganggapku berharga. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai berpikir tentang pergi. Aku mulai memendam semuanya sendirian. Sejak percakapan dengan ayah hari itu, pikiranku tidak pernah tenang lagi. Kalimat sederhana itu terus terngiang di kepalaku. Kalau ada apa-apa, pulang ya. Entah kenapa, dadaku terasa sesak setiap mengingatnya. Karena jauh di dalam hati, aku sebenarnya ingin pulang. Aku ingin kembali ke rumah yang sederhana tapi hangat. Rumah yang tidak membuatku takut setiap kali membuka mata di pagi hari. Namun aku juga takut. Takut dianggap gagal sebagai istri. Takut menjadi bahan omongan keluarga besar. Takut mendengar orang berkata, baru juga nikah sudah nggak kuat. Jadi aku memilih bertahan. Walaupun perlahan-lahan aku mulai kehilangan diriku sendiri. Hari-hari setelah itu terasa semakin berat. Aku mulai jarang bicara. Aku hanya menjawab seperlunya. Bahkan saat makan bersama, aku lebih sering diam sambil menunduk. Bukan karena marah. Aku hanya terlalu lelah untuk berpura-pura baik-baik saja. Namun ternyata diamku pun salah di mata ibu mertua. Suatu malam saat kami makan malam bersama, beliau tiba-tiba berkata sinis. Kalau di rumah jangan cemberut terus. Nggak enak dilihat. Aku menggenggam sendok erat. Padahal sejak awal aku memang hampir tidak pernah diajak bicara baik-baik. Tapi lucunya, aku tetap dituntut terlihat menyenangkan setiap saat. Aku menarik napas panjang lalu menjawab pelan. Saya nggak cemberut, Bu. Cuma capek. Beliau langsung tertawa kecil. Capek apanya? Kerja juga nggak. Kalimat itu membuat suasana meja makan langsung hening. Aku menunduk. Sementara suamiku tetap makan seperti tidak terjadi apa-apa. Saat itu aku benar-benar ingin bertanya padanya. Apa dia tidak malu melihat istrinya diperlakukan seperti ini setiap hari? Tapi lagi-lagi aku memilih diam. Karena aku mulai sadar. Aku terlalu sering berharap pada orang yang tidak pernah benar-benar peduli. Malam harinya aku duduk sendirian di belakang rumah. Udara dingin. Langit gelap tanpa bintang. Aku memeluk lutut sambil menatap lantai. Tiba-tiba aku sadar sudah lama sekali aku tidak tertawa dengan tulus. Aku tidak ingat kapan terakhir kali merasa tenang. Hidupku sekarang hanya tentang takut. Takut salah. Takut dimarahi. Takut dianggap malas. Takut membuat ibu mertua tidak suka. Dan yang paling menyedihkan, aku mulai takut menjadi diriku sendiri. Suara pintu belakang terbuka membuat lamunanku buyar. Suamiku keluar sambil membawa gelas kopi. Dia melihatku sekilas lalu duduk di kursi sebelah. Beberapa detik kami sama-sama diam. Sampai akhirnya dia berkata, "Kamu akhir-akhir ini beda." Aku tertawa kecil dalam hati.
Akhirnya dia sadar juga. Namun sebelum aku sempat bicara, dia melanjutkan. Jangan bikin suasana rumah jadi nggak nyaman. Kalimat itu langsung membuat dadaku dingin. Bukan khawatir. Bukan perhatian. Yang dia pikirkan tetap suasana rumah, bukan perasaanku. Aku menoleh pelan ke arahnya. Menurut Mas, aku yang bikin rumah ini nggak nyaman. Dia terlihat sedikit salah tingkah. Maksudku bukan gitu. Terus apa? Dia menghela napas panjang. Kamu tuh terlalu sensitif. Aku langsung tersenyum tipis. Kalimat itu lagi. Sensitif. Baper. Lebay. Lucu ya? Kadang seseorang menyakiti kita terus-menerus, tapi saat kita terluka, kita malah dianggap terlalu perasa. Aku berdiri perlahan. Tubuhku masih lemas, tapi dadaku terasa jauh lebih berat. Sebelum masuk ke dalam rumah, aku sempat berkata pelan tanpa menatapnya. Kalau suatu hari aku pergi, jangan salahin aku karena terlalu lelah bertahan. Dia langsung menoleh cepat. Kamu ngomong apa sih? Namun aku tidak menjawab lagi. Karena percuma. Orang yang tidak pernah mendengar luka kita, tidak akan paham walaupun kita berteriak. Keesokan harinya aku kembali menjalani rutinitas seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Aku mulai berhenti berharap. Aku tidak lagi berharap ibu mertua akan berubah baik. Aku juga tidak lagi berharap suamiku akan membelaku. Harapan-harapan itu perlahan mati. Dan saat harapan mati, yang tersisa hanya rasa kosong. Siang itu aku sedang menjemur pakaian ketika ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku mengangkatnya pelan. Halo. Suara perempuan terdengar dari seberang sana. Maaf, apakah benar ini pemilik butik? Aku langsung terdiam beberapa detik. Sudah lama aku tidak mendengar kata itu. Pemilik butik. Identitas yang selama ini kusembunyikan. Aku menjawab pelan. Iya, benar. Perempuan itu terdengar antusias. Kami tertarik bekerja sama dengan usaha Anda. Dadaku langsung berdebar. Sudah lama aku meninggalkan usahaku sejak menikah dan tinggal di rumah ini. Bukan karena bangkrut, tapi karena aku terlalu sibuk mencoba menjadi menantu sempurna. Padahal ternyata, sekeras apapun aku berusaha, aku tetap dianggap tidak berguna. Aku menatap jemuran yang bergoyang tertiup angin. Lalu tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di kepalaku. Kenapa aku terus bertahan di tempat yang membuatku hancur? Padahal aku sebenarnya masih punya kehidupan lain? Dan untuk pertama kalinya, aku mulai memikirkan masa depanku tanpa mereka. Rahasia yang selama ini kusembunyikan. Sejak telepon itu, pikiranku terus kacau. Sudah lama sekali aku tidak menyentuh urusan butik. Bahkan aku hampir lupa rasanya menjadi diriku sendiri sebelum menikah. Dulu hidupku sibuk, tapi menyenangkan. Aku mengurus pesanan pelanggan, meeting dengan supplier, memikirkan desain baru sampai larut malam, lalu tertawa puas melihat usahaku berkembang sedikit demi sedikit. Aku lelah, iya, tapi waktu itu aku bahagia. Berbeda dengan sekarang. Sekarang aku lelah, dan juga hancur. Pagi itu setelah selesai mencuci pakaian, aku diam-diam membuka laptop lama yang kusimpan di lemari. Tanganku sempat gemetar saat mengetik password. Begitu layar menyala, ratusan notifikasi langsung muncul. Email kerjasama, pesan pelanggan, laporan penjualan. Dadaku langsung terasa sesak. Ternyata selama ini usahaku masih berjalan cukup baik meski aku jarang ikut mengurus langsung. Pegawaiku tetap menjalankannya dengan rapi. Aku menatap layar lama sekali sampai mataku mulai panas. Entah kenapa aku merasa seperti menemukan kembali bagian diriku yang hilang. Namun belum sempat aku membuka laporan lebih jauh, suara ibu mertua terdengar dari luar kamar. Kamu ngapain di dalam? Aku langsung buru-buru menutup laptop. Ini, lagi beresin lemari, Bu. Pintu kamar langsung terbuka.
Beliau masuk sambil menatapku curiga. Matanya berhenti pada laptop di atas kasur. Kamu main laptop buat apa? Aku cepat menjawab santai. Nggak buat apa-apa. Beliau mendecih pelan. Kerjaan rumah udah selesai belum? Aku mengangguk. Udah. Namun beliau tetap berjalan mendekat lalu melihat sekeliling kamar seperti sedang memastikan aku tidak bermalas-malasan. Jujur, aku mulai merasa tidak nyaman. Aku seperti hidup tanpa ruang pribadi. Bahkan duduk sebentar saja selalu dianggap salah. Sebelum keluar kamar, ibu mertua sempat berkata, "Jangan kebanyakan santai. Di rumah ini semua orang kerja." Pintu ditutup agak keras. Aku langsung memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Kalau saja beliau tahu, aku sebenarnya bisa menghasilkan uang sendiri. Bahkan jauh sebelum menikah. Tapi aku sengaja tidak pernah membicarakannya. Karena aku ingin dicintai sebagai manusia biasa. Bukan dihargai karena uang. Sayangnya, diamku justru membuat mereka merasa aku tidak punya apa-apa. Siang harinya ponselku kembali berdering. Kali ini dari pegawaiku. Aku menjawab cepat sebelum ibu mertua mendengar. "Halo." Suara dari seberang langsung terdengar panik. "Kak, investor dari Jakarta jadi mau kerja sama. Mereka minta meeting online minggu ini." Aku langsung terdiam. Kerja sama itu besar. Sangat besar. Kalau berhasil, usahaku bisa berkembang jauh lebih cepat. Namun di saat bersamaan, aku bingung. Bagaimana aku bisa mengurus semuanya sementara hidupku di rumah ini saja berantakan? "Kak, masih di sana?" Aku tersadar. "Iya, nanti aku kabarin lagi." Setelah telepon ditutup, aku duduk lemas di tepi kasur. Kepalaku penuh sekali. Di satu sisi, aku mulai melihat jalan untuk kembali berdiri. Namun di sisi lain, aku masih terjebak di rumah yang perlahan menghancurkan mentalku. Malam harinya keluarga besar suami datang lagi. Entah kenapa rumah itu selalu ramai. Dan setiap keramaian datang, aku selalu merasa seperti pelayan tambahan. Aku mondar-mandir membawa minuman dan makanan sementara yang lain duduk santai mengobrol. Saat sedang menuang teh, salah satu saudara suami tiba-tiba bertanya, "Kamu dulu kerja apa sebelum nikah?" Aku sempat membuka mulut. Namun ibu mertua langsung menjawab lebih cepat. "Ah, paling kerja biasa." Beberapa orang tertawa kecil. Aku tersenyum tipis sambil menunduk. Padahal kalau aku mau, aku bisa saja menjelaskan semuanya malam itu juga. Aku bisa menunjukkan bahwa penghasilanku bahkan lebih besar dibanding suamiku. Aku bisa membuat mereka terdiam dalam 1 detik. Tapi entah kenapa aku tidak melakukannya. Karena aku sadar satu hal. Orang yang menghargai kita hanya setelah tahu isi rekening kita, sebenarnya tidak pernah benar-benar menghargai kita sebagai manusia. Dan aku tidak ingin penghormatan palsu seperti itu. Namun penghinaan malam itu belum selesai. Saat semua sedang makan bersama, ibu mertua kembali berkata dengan nada bercanda. "Untung anak saya mau sama dia. Coba kalau bukan anak saya, belum tentu ada yang mau." Ruangan langsung dipenuhi tawa kecil. Aku ikut tersenyum tipis. Tapi sebenarnya dadaku seperti diremas. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun kalau didengar terus-menerus, lama-lama bisa menghancurkan harga diri seseorang. Aku melirik suamiku sekali lagi. Dan seperti biasa, dia diam. Bahkan kali ini dia ikut tersenyum kecil. Entah kenapa sesuatu dalam diriku langsung mati saat itu juga. Aku tiba-tiba merasa sangat lelah. Lelah berharap. Lelah bertahan. Lelah mencoba menjadi cukup untuk orang-orang yang memang tidak pernah mau menghargai keberadaanku. Malam itu setelah semua tamu pulang, aku berdiri sendirian di depan cermin kamar mandi. Aku menatap wajahku lama sekali. Lalu perlahan aku bertanya pada diriku sendiri. Kalau terus begini, apa aku masih akan mengenali diriku sendiri beberapa bulan lagi? Dan untuk pertama kalinya,
Aku mulai merasa takut kehilangan diriku selamanya. Malam saat orang tuaku ikut direndahkan. Hari-hari setelah itu terasa makin dingin. Bukan dingin karena cuaca, tapi karena hatiku perlahan mulai mati rasa. Aku sudah tidak lagi berharap diperlakukan lembut di rumah itu. Aku hanya mencoba bertahan hari demi hari tanpa hancur sepenuhnya. Namun ternyata hidup masih belum selesai mengujiku. Malam itu rumah kembali ramai. Keluarga besar suami datang untuk acara kecil ulang tahun keponakan. Sejak pagi aku sudah sibuk di dapur. Memotong bawang, memasak lauk, menggoreng camilan, mencuci piring berkali-kali. Asap dapur membuat mataku perih. Tanganku mulai kasar karena terlalu sering kena air dan sabun. Tapi tak ada yang peduli. Di ruang tamu semua orang tertawa bahagia. Sedangkan aku seperti bayangan yang hanya muncul saat mereka butuh sesuatu. Tolong ambilin minum. Tambahin sambalnya. Piringnya kurang. Aku mondar-mandir tanpa berhenti. Dan yang paling menyakitkan, tak ada satupun yang berkata terima kasih. Sore menjelang malam, semua akhirnya berkumpul di meja makan panjang. Aku membantu menyusun makanan sambil mencoba tersenyum seperti biasa. Padahal tubuhku sudah sangat lelah. Salah satu tante suami tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Menantunya rajin ya. Aku baru mau duduk ketika ibu mertua langsung tertawa kecil. Ya harus rajinlah. Dari dulu keluarganya juga biasa kerja begitu. Aku terdiam. Entah kenapa nada bicaranya membuatku tidak nyaman. Lalu salah satu saudara lain ikut bertanya. Orang tuanya kerja apa memang? Aku menunduk pelan. Belum sempat aku menjawab, ibu mertua kembali bicara. Ayahnya cuma pensiunan guru biasa. Beliau mengucapkannya sambil tertawa kecil seolah itu sesuatu yang memalukan. Dadaku langsung terasa sesak. Ayahku memang hanya pensiunan guru. Tapi beliau membesarkanku dengan penuh kasih sayang dan harga diri. Beliau mungkin tidak kaya raya. Namun beliau tidak pernah merendahkan orang lain untuk merasa lebih tinggi. Aku mencoba tetap diam. Namun ibu mertua melanjutkan lagi. Waktu nikahan juga biasa aja. Untung anak saya nggak banyak nuntut. Beberapa orang tertawa kecil. Seketika telingaku berdenging. Tanganku gemetar di bawah meja. Aku rela dihina. Aku rela dianggap tidak berguna. Tapi mendengar orang tuaku dibicarakan seperti itu di depan banyak orang, rasanya seperti ada sesuatu yang diremukan di dalam dadaku. Aku menatap piring di depanku kuat-kuat sambil menahan air mata. Namun ternyata penghinaan itu belum selesai. Salah satu saudara suami berkata bercanda, "Yang penting menantunya nurut ya." Ibu mertua langsung menjawab cepat, "Haruslah. Kalau nggak nurut ya buat apa?" Semua kembali tertawa. Dan saat itu, aku benar-benar merasa tidak dianggap manusia. Aku menarik napas panjang berkali-kali mencoba menenangkan diri. Namun air mataku hampir jatuh. Aku melirik suamiku sekali lagi. Berharap, sekali saja, dia menghentikan semuanya. Tapi dia hanya duduk diam sambil tersenyum kecil. Senyum itu langsung menghancurkan sesuatu dalam diriku. Aku akhirnya berdiri perlahan. Suasana meja makan sedikit hening saat aku bicara pelan. "Tolong jangan hina orang tua saya." Semua langsung diam. Sendok-sendok berhenti bergerak. Aku sendiri kaget karena akhirnya berani bicara. Ibu mertua langsung menatapku tajam. "Apa?" Aku menggenggam tangan sendiri agar tidak gemetar. "Saya nggak apa-apa dihina, Bu. Tapi jangan bawa orang tua saya." Suasana mendadak tegang. Salah satu tante mencoba tertawa kecil untuk mencairkan suasana. "Lo ini kok serius?" Namun ibu mertua sudah terlihat marah. Beliau membanting sendok ke meja cukup keras. "Kamu sekarang berani melawan saya?" Dadaku berdebar sangat kencang. Jujur aku takut. Tapi untuk pertama kalinya, aku terlalu sakit untuk tetap diam. Aku menatap beliau pelan.
Saya cuma minta orang tua saya dihargai. Beliau langsung berdiri. Hah? Dihargai gimana? Memangnya mereka kasih apa ke keluarga ini? Kalimat itu seperti tamparan keras. Aku langsung menahan napas. Dan di saat paling menyakitkan itu, suamiku tetap diam. Dia tidak membelaku, tidak menghentikan ibunya, tidak juga mencoba menenangkan keadaan. Dia hanya menunduk sambil memegang gelas. Aku menatapnya lama sekali. Dan akhirnya aku sadar. Aku benar-benar sendirian di rumah ini. Air mata akhirnya jatuh juga. Aku cepat berdiri lalu berjalan menuju dapur sebelum semua orang melihatku menangis lebih parah. Tanganku gemetar saat memegang wastafel. Dadaku sakit sekali sampai rasanya sulit bernapas. Aku mencoba menahan suara tangis dengan menggigit bibir kuat-kuat. Namun tetap saja air mata terus jatuh. Untuk pertama kalinya sejak menikah, aku mulai merasa pernikahan ini adalah kesalahan terbesar dalam hidupku. Dan malam itu, sesuatu di dalam diriku akhirnya benar-benar pecah. Malam saat aku memilih berhenti berharap. Aku masih berdiri di dapur sambil menahan tangis. Suara tawa dari ruang makan mulai terdengar lagi, seolah kejadian tadi tidak pernah terjadi. Seolah penghinaan terhadap orang tuaku hanyalah candaan biasa. Tanganku mencengkeram pinggir wastafel begitu kuat sampai buku-buku jariku memutih. Dadaku sakit sekali. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, ucapan ibu mertua, atau kenyataan bahwa suamiku duduk diam melihat semuanya. Air mata terus jatuh tanpa bisa kuhentikan. Sudah terlalu lama aku menahan semuanya sendiri. Terlalu lama berpura-pura kuat. Dan malam itu pertahananku akhirnya runtuh. Beberapa menit kemudian langkah kaki terdengar mendekat ke dapur. Aku cepat menghapus air mata. Kupikir suamiku datang untuk menenangkanku. Namun ternyata ibu mertua. Beliau berdiri di ambang pintu sambil melipat tangan di dada. Tatapannya dingin. Kamu sekarang makin berani ya? Aku menunduk pelan. Saya cuma nggak mau orang tua saya dihina. Beliau langsung tertawa sinis. Hina? Saya cuma ngomong kenyataan. Dadaku kembali sesak. Aku mencoba menahan emosi. Tapi itu menyakitkan, Bu. Beliau melangkah mendekat. Nikah sama anak saya itu harus tahu diri. Jangan baperan. Kalimat itu membuatku tersenyum pahit. Tahu diri. Sejak menikah aku sudah terlalu banyak mengalah. Aku bangun paling pagi. Tidur paling malam. Mengerjakan semua pekerjaan rumah. Menahan semua hinaan. Diam saat diperlakukan seperti pembantu. Tapi ternyata semua itu tetap belum cukup. Aku mengangkat wajah perlahan. Memangnya saya kurang apa lagi, Bu? Untuk pertama kalinya suaraku terdengar bergetar bukan karena takut, tapi karena kecewa. Ibu mertua langsung mendelik. Kamu mulai ngelawan sekarang. Aku menatap beliau beberapa detik. Lalu tanpa sadar aku berkata pelan, saya capek. Kalimat sederhana itu langsung membuat suasana hening. Namun bukannya melunak, beliau malah semakin marah. Capek? Baru juga ngurus rumah? Perempuan zaman sekarang manja semua. Aku memejamkan mata sebentar. Entah kenapa malam itu aku tidak ingin membela diri lagi. Percuma. Orang yang sejak awal tidak mau memahami kita, tidak akan berubah hanya karena penjelasan panjang. Aku akhirnya berkata lirih, kalau saya memang seburuk itu, kenapa ibu masih mempertahankan saya di rumah ini? Beliau langsung menunjuk pintu dapur. Kalau nggak betah, keluar. Kalimat itu menggema keras di kepalaku. Keluar. Dulu setiap kali mendengar ancaman itu aku selalu takut. Tapi malam ini berbeda. Entah kenapa, aku justru merasa tenang. Mungkin karena hati manusia ada titik lelahnya. Dan aku sudah sampai di titik itu. Aku menoleh ke arah ruang makan. Suamiku masih duduk di sana. Dia mendengar semuanya. Aku menatapnya lama sekali. Berharap,
Mungkin kali ini dia akan berdiri. Mungkin kali ini dia akan berkata, "Sudah Ma, jangan begitu." Atau mungkin sekadar menghampiriku. Namun tidak. Dia hanya diam. Dan disitulah akhirnya aku sadar sepenuhnya. Aku selama ini bertahan sendirian. Air mataku jatuh lagi. Tapi anehnya, malam itu tangisku terasa berbeda. Bukan tangis seseorang yang ingin dipahami, melainkan tangis seseorang yang akhirnya menyerah berharap. Aku berjalan melewati ruang makan tanpa melihat siapapun. Langkahku pelan menuju kamar. Suasana rumah hening saat aku mulai membuka lemari. Tanganku gemetar mengambil koper kecil. Untuk beberapa detik aku hanya diam memandangi koper itu. Pikiranku kacau. Apa aku benar-benar akan pergi? Apa pernikahanku baru akan berakhir secepat ini? Namun saat mengingat semua yang terjadi beberapa minggu terakhir, hatiku terasa semakin mantap. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Aku tidak bisa terus membiarkan diriku diinjak hanya demi mempertahankan status sebagai istri. Saat sedang melipat pakaian, pintu kamar terbuka. Suamiku masuk. Dia terlihat bingung melihat koper di atas kasur. "Kamu ngapain?" Aku tidak langsung menjawab. Aku terus melipat baju pelan-pelan. "Kamu mau kemana?" Aku menarik napas panjang. "Aku mau pergi dulu." Dia langsung berdiri tegak. "Hah? Gara-gara tadi?" Aku tertawa kecil. Dan itu mungkin tawa paling sedih yang pernah keluar dari mulutku. Kalau cuma gara-gara tadi, aku mungkin masih bisa tahan. Dia terdiam. Aku akhirnya menatap matanya langsung. "Mas tahu nggak rasanya hidup di rumah yang bikin kita takut setiap hari?" Dia terlihat mulai tidak nyaman. "Kamu lebay." Satu kata itu langsung membuat dadaku dingin. Lebay. Setelah semua yang terjadi, setelah semua hinaan, setelah aku jatuh sakit, setelah orang tuaku direndahkan, yang dia pikirkan tetap aku terlalu berlebihan. Aku mengangguk pelan sambil tersenyum pahit. Iya, mungkin aku memang lebay. Lalu aku menutup koper perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, aku memilih diriku sendiri. Langkah pertama meninggalkan semua luka. Suasana kamar terasa sangat sunyi setelah aku menutup koper itu. Suamiku masih berdiri di dekat pintu sambil menatapku tidak percaya. Sedangkan aku, entah kenapa justru merasa lebih tenang dibanding beberapa minggu terakhir. Mungkin karena akhirnya aku berhenti memaksa diriku bertahan di tempat yang terus melukaiku. "Aku cuma pergi sementara," kataku pelan. Meski sebenarnya aku sendiri tidak yakin akan kembali atau tidak. Suamiku langsung berjalan mendekat. "Kamu serius?" Aku mengangguk kecil sambil memasukkan beberapa pakaian terakhir ke dalam tas. Dia mulai terlihat kesal. "Gara-gara masalah kecil begini kamu mau ninggalin rumah?" Masalah kecil. Kalimat itu hampir membuatku tertawa lagi. Lucu ya? Orang yang tidak pernah merasakan sakitnya selalu paling gampang menyebut luka orang lain sebagai hal sepele. Aku berhenti bergerak beberapa detik. Lalu menatapnya pelan. "Buat Mas mungkin kecil. Tapi buat aku udah hancur tiap hari di rumah ini." Dia menghela napas kasar. "Kamu terlalu mikirin omongan Mama." Aku langsung tersenyum pahit. Bukan cuma omongan ibumu, tapi juga diamu." Namun kalimat itu hanya kusimpan dalam hati. Karena aku terlalu lelah untuk bertengkar. Di luar kamar terdengar langkah kaki mendekat. Beberapa detik kemudian ibu mertua muncul di depan pintu. Begitu melihat koperku, beliau langsung mendecih. "Oh, jadi mau kabur?" Aku memejamkan mata sebentar mencoba menenangkan diri. "Saya cuma mau pergi dulu." Beliau tertawa sinis. "Paling juga nanti balik lagi." Aku menatap beliau perlahan. Biasanya setiap kali ditatap seperti itu aku akan menunduk ketakutan. Namun malam ini berbeda. Mungkin karena hati yang terlalu sering disakiti akhirnya mati rasa.
Aku pergi bukan karena lemah, Bu, kataku pelan. Beliau langsung menaikkan alis. Terus, aku menggenggam koper erat. Aku pergi karena saya masih punya harga diri. Ruangan langsung hening. Untuk pertama kalinya ibu mertua terlihat terdiam beberapa detik. Namun kemudian beliau kembali memasang wajah dingin. Kalau keluar dari rumah ini jangan nyusahin anak saya. Kalimat itu langsung menusuk lagi. Padahal selama ini aku tidak pernah meminta apapun. Aku bahkan menggunakan uang tabunganku sendiri untuk banyak kebutuhan kecil rumah tanpa mereka tahu. Tapi tentu saja, mereka tidak pernah peduli mencari tahu. Karena sejak awal mereka sudah menganggapku tidak punya apa-apa. Aku tidak menjawab lagi. Percuma. Aku akhirnya menarik koper keluar kamar. Langkahku terasa berat. Bukan karena ragu. Tapi karena aku tidak pernah membayangkan pernikahanku akan sampai di titik ini secepat ini. Baru beberapa minggu menikah, dan aku sudah pergi sambil membawa hati yang remuk. Saat melewati ruang tamu, beberapa saudara yang belum pulang menatapku heran. Tak ada yang bertanya apa yang terjadi. Mungkin mereka sudah mendengar semuanya. Atau mungkin mereka memilih pura-pura tidak tahu. Aku berjalan menuju pintu rumah dengan dada sesak. Namun tepat sebelum keluar, suara suamiku terdengar dari belakang. Kamu serius mau pergi malam-malam gini? Aku berhenti. Untuk beberapa detik aku berharap ada kalimat lain setelah itu. Mungkin, jangan pergi. Atau, maaf. Namun tidak ada. Aku akhirnya menjawab tanpa menoleh. Lebih baik pergi malam ini daripada kehilangan diriku sendiri pelan-pelan. Lalu aku melangkah keluar. Udara malam langsung menyambut wajahku. Dingin, sepi. Tapi anehnya, terasa lebih menenangkan dibanding berada di dalam rumah tadi. Aku berdiri beberapa detik di depan pagar sambil menahan tangis. Tanganku gemetar memegang koper. Jujur aku takut. Takut menghadapi hidup sendirian lagi. Takut dianggap gagal. Takut menyesal setelah pergi. Namun di saat yang sama, ada sedikit rasa lega. Karena akhirnya aku berhenti menyiksa diriku sendiri demi diterima oleh orang-orang yang memang tidak pernah berniat menerimaku. Aku memesan taksi online dengan tangan gemetar. Saat menunggu kendaraan datang, aku tanpa sadar melihat ke arah jendela rumah. Lampunya masih terang. Bayangan ibu mertua terlihat bergerak di dalam. Sedangkan suamiku, bahkan tidak keluar mengejarku. Dan itu menjadi jawaban paling jelas atas semua pertanyaan yang selama ini kusembunyikan dalam hati. Aku memang tidak pernah benar-benar diperjuangkan di rumah itu. Beberapa menit kemudian mobil datang. Aku masuk perlahan sambil memeluk tas erat. Supir sempat bertanya ramah, "Mau kemana, Mbak?" Aku terdiam beberapa detik. Lalu akhirnya menjawab dengan suara pelan yang hampir pecah. "Pulang." Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku menangis tanpa harus takut ada yang menganggapku lemah. Rumah yang masih menerimaku. Sepanjang perjalanan, aku terus menangis diam-diam. Lampu jalan terlihat buram karena mataku penuh air mata. Aku memeluk tas di pangkuan erat-erat sambil mencoba menenangkan napas. Supir taksi beberapa kali melirikku lewat kaca tengah, mungkin bingung melihat penumpangnya menangis sejak tadi. Tapi untungnya dia tidak banyak bertanya. Dan malam itu, aku bersyukur sekali karena ada orang asing yang cukup sopan untuk tidak ikut mencampuri lukaku. Perjalanan terasa sangat panjang. Padahal rumah ayah tidak terlalu jauh. Namun setiap meter jalan yang kulewati terasa seperti membawa pulang semua rasa sakit yang selama ini kupendam. Aku terus teringat semua kejadian di rumah mertua. Bentakan, sindiran, tatapan merendahkan. Dan yang paling menyakitkan, diamnya suamiku. Entah kenapa justru itu yang paling menghancurkan hatiku. Karena kalau orang lain membenciku mungkin aku masih bisa kuat. Tapi orang yang berjanji melindungiku malah membiarkanku hancur setiap hari. Itu luka yang berbeda.
Mobil akhirnya berhenti di depan rumah ayah. Rumah kecil sederhana dengan cat yang mulai pudar. Tidak mewah, tidak besar. Tapi begitu melihat teras rumah itu, dadaku langsung sesak. Aku rindu rumah ini. Aku rindu merasa aman. Tanganku gemetar saat turun dari mobil. Jam sudah hampir tengah malam. Aku berdiri beberapa detik di depan pagar sambil menarik napas panjang. Lalu perlahan mengetuk pintu. Tidak lama kemudian lampu ruang tamu menyala. Pintu terbuka pelan. Dan saat melihat ayah berdiri di sana dengan wajah kaget, air mataku langsung pecah lagi. Ayah? Beliau langsung panik melihat koper di tanganku. Kamu kenapa? Aku mencoba menjawab. Namun yang keluar justru tangis. Tubuhku gemetar hebat. Ayah buru-buru menarikku masuk lalu memelukku erat. Dan di pelukan itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar aman. Tidak ada bentakan. Tidak ada tatapan merendahkan. Tidak ada rasa takut. Aku menangis sampai bahuku naik turun. Sedangkan ayah hanya mengusap kepalaku pelan seperti waktu aku kecil dulu. Gak apa-apa, udah, kamu di rumah sekarang. Kalimat sederhana itu langsung menghancurkan semua pertahananku. Kadang manusia tidak butuh solusi rumit saat terluka. Kadang kita cuma butuh satu tempat yang menerima kita tanpa syarat. Ayah membawaku duduk di ruang tamu. Beliau membuatkan teh hangat sambil terus memperhatikanku dengan wajah khawatir. Kamu habis berantem. Aku menunduk lama. Lalu akhirnya mengangguk kecil. Ayah terdiam beberapa detik. Beliau tidak langsung bertanya macam-macam. Mungkin karena melihat wajahku saja sudah cukup menjelaskan semuanya. Setelah suasana agak tenang, beliau berkata pelan, "Kamu nggak harus cerita sekarang kalau belum siap." Aku langsung menangis lagi. Karena bahkan dalam keadaan seperti ini, ayah masih memikirkan perasaanku. Berbeda sekali dengan rumah yang baru kutinggalkan. Aku akhirnya mulai bercerita sedikit demi sedikit. Tentang bentakan ibu mertua. Tentang pekerjaan rumah yang dibebankan semuanya padaku. Tentang hinaan terhadap orang tua. Dan tentang suamiku yang selalu diam. Ayah mendengarkan tanpa memotong. Namun semakin lama wajah beliau semakin sedih. Saat aku selesai bercerita, ruangan mendadak hening. Ayah menatap lantai beberapa detik sebelum akhirnya berkata lirih, "Ayah gagal ya?" Aku langsung mengangkat kepala cepat. "Jangan ngomong gitu." Beliau tersenyum kecil, tapi matanya terlihat berkaca-kaca. "Ayah kira dia bakal jagain kamu." Dadaku langsung terasa nyeri. Karena sebenarnya aku juga berpikir begitu dulu. Aku menghapus air mata pelan. "Maaf udah bikin ayah khawatir." Ayah langsung menggeleng cepat. "Kamu nggak salah pulang." Kalimat itu membuatku terdiam. Sejak pergi dari rumah mertua tadi, ada bagian dalam diriku yang terus merasa bersalah. Aku takut dianggap istri gagal. Takut dianggap tidak sabaran. Namun malam ini ayah membuatku sadar satu hal penting. Memilih menyelamatkan diri sendiri bukan berarti gagal. Kadang itu justru satu-satunya cara agar kita tidak hancur sepenuhnya. Malam semakin larut. Ayah akhirnya menyuruhku istirahat di kamar lamaku. Saat membuka pintu kamar, aku langsung terpaku. Semua masih hampir sama seperti dulu. Foto-foto lama masih ada. Boneka kecil di sudut lemari masih tersimpan rapi. Bahkan aroma kamar ini masih terasa familiar. Aku duduk perlahan di atas kasur sambil menatap sekeliling. Dan tiba-tiba aku sadar. Selama tinggal di rumah mertua, aku selalu merasa seperti tamu. Sedangkan di rumah kecil ini, aku tetap dianggap keluarga. Ponselku tiba-tiba bergetar. Nama suamiku muncul di layar. Aku menatapnya lama. Namun aku tidak mengangkatnya. Beberapa detik kemudian pesan masuk. "Kamu keterlaluan pergi gitu aja." Aku tertawa kecil sambil menahan tangis. Bahkan setelah semua yang terjadi, dia masih menganggap aku yang salah.
Saat itu aku sadar sesuatu. Kadang seseorang tidak benar-benar kehilangan kita saat kita pergi. Mereka baru merasa kehilangan saat kita berhenti bertahan untuk mereka. Dan malam itu, aku akhirnya tidur tanpa rasa takut untuk pertama kalinya sejak menikah. Mereka mulai tahu siapa aku sebenarnya. Pagi harinya aku bangun lebih siang dari biasanya. Sinar matahari masuk lewat jendela kamar, hangat dan tenang. Untuk beberapa detik aku hanya berbaring sambil menatap langit-langit. Lalu perlahan aku sadar, aku tidak mendengar bentakan. Tidak ada suara yang menyuruhku cepat bangun. Tidak ada rasa takut karena pekerjaan rumah belum selesai. Dan anehnya, ketenangan sederhana itu justru membuat mataku panas. Ternyata selama ini aku hidup setegang itu. Aku duduk perlahan di tepi kasur. Tubuhku masih lelah, tapi pikiranku terasa sedikit lebih ringan. Saat keluar kamar, aroma sarapan langsung menyambutku. Ayah sedang duduk di meja makan sambil membaca koran lama. Begitu melihatku, beliau tersenyum kecil. Tidurnya nyenyak. Aku mengangguk pelan. Beliau langsung menuangkan teh hangat ke cangkirku. Tidak banyak pertanyaan. Tidak ada ceramah. Dan justru itu yang membuatku nyaman. Kadang kasih sayang paling tulus memang tidak ribut menunjukkan dirinya. Setelah sarapan, aku membantu membereskan meja makan. Namun ayah langsung menahan tanganku. Udah, istirahat dulu. Kalimat sederhana itu hampir membuatku menangis lagi. Di rumah mertua, sakit pun tidak membuatku boleh berhenti bekerja. Sedangkan di rumah ini, aku bahkan dilarang menyentuh pekerjaan dulu. Aku akhirnya masuk kembali ke kamar. Ponselku sejak tadi terus bergetar. Puluhan pesan dari suamiku masuk tanpa henti. Kapan pulang? Jangan egois. Mama marah besar. Orang rumah jadi nggak enak. Aku membaca semuanya tanpa ekspresi. Lucu ya? Bahkan saat aku pergi pun, yang dipikirkan tetap kenyamanan rumah mereka. Bukan perasaanku. Bukan lukaku. Bukan alasanku pergi. Aku mematikan layar ponsel lalu membuka laptop perlahan. Sudah terlalu lama aku meninggalkan hidupku sendiri demi mencoba menjadi istri sempurna. Sekarang aku ingin kembali berdiri. Begitu email terbuka, puluhan pesan kerja langsung muncul lagi. Salah satu pegawaiku bahkan mengirim laporan terbaru penjualan butik. Aku membacanya perlahan. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa masih punya masa depan. Siang itu pegawaiku menelepon lagi lewat video call. Wajahnya langsung terlihat lega begitu melihatku. Kak, akhirnya aktif juga. Aku tertawa kecil untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu. Iya, maaf kemarin-kemarin susah dihubungi. Dia mulai menjelaskan perkembangan usaha. Beberapa cabang baru berjalan baik. Penjualan online naik drastis. Bahkan investor dari Jakarta masih menunggu kepastian kerjasama. Aku mendengarkan semuanya sambil terdiam. Jujur, aku hampir lupa kalau hidupku dulu penuh mimpi dan semangat. Bukan hanya tentang bertahan dari luka setiap hari. Saat sedang berbicara serius, tiba-tiba terdengar suara motor berhenti di depan rumah. Aku menoleh ke jendela. Dadaku langsung berdebar. Suamiku datang. Beberapa detik kemudian terdengar suara pintu dibuka ayah. Aku tidak bisa mendengar jelas percakapan mereka. Namun suasana rumah terasa tegang. Tak lama kemudian pintu kamarku diketuk pelan. Ayah masuk ya? Aku cepat menutup laptop sebelum ayah masuk. Beliau terlihat sedikit canggung. Dia datang. Aku menunduk pelan. Aku tahu. Ayah duduk di kursi dekat pintu. Mau ketemu. Aku terdiam cukup lama. Jujur aku belum siap. Namun aku juga tidak ingin terus lari. Akhirnya aku mengangguk kecil. Beberapa menit kemudian suamiku masuk ke kamar. Wajahnya terlihat kusut. Dia berdiri kaku di dekat pintu sambil menatapku. Untuk beberapa detik kami sama-sama diam.
Lalu matanya berhenti pada laptop di atas kasur. Kamu kerja? Aku mengangguk singkat. Dia terlihat bingung. Kerja apa? Aku belum sempat menjawab ketika ponselku berbunyi. Nama salah satu investor muncul di layar. Refleks aku mengangkatnya. Iya Pak, nanti proposal final saya kirim hari ini. Suamiku langsung menatapku heran. Aku melanjutkan pembicaraan singkat tentang kerjasama bisnis sebelum akhirnya menutup telepon. Ruangan mendadak sunyi. Dia masih memandangku seolah baru melihat orang asing. Aku nggak ngerti. Aku menarik napas pelan. Aku punya usaha. Dia mengernyit. Usaha. Aku membuka laptop lalu memperlihatkan beberapa laporan dan foto butik. Wajahnya langsung berubah. Matanya membesar perlahan. Kamu serius? Aku mengangguk. Itu yang selama ini aku urus sebelum nikah. Dia duduk pelan di kursi seolah masih tidak percaya. Mama nggak pernah tahu. Aku tersenyum tipis. Kalian juga nggak pernah mau kenal aku lebih jauh. Kalimat itu langsung membuatnya diam. Aku bisa melihat jelas perubahan ekspresi di wajahnya. Dia mulai sadar, perempuan yang selama ini dianggap tidak punya apa-apa ternyata menyembunyikan kehidupan yang sama sekali berbeda. Namun anehnya, melihat keterkejutannya tidak membuatku puas. Justru membuatku sedih. Karena akhirnya aku sadar. Mereka menghormatiku bukan saat melihat hatiku, tapi setelah melihat nilai diriku. Penyesalan yang datang terlambat. Suasana kamar terasa sangat canggung setelah semuanya terbuka. Suamiku masih duduk diam sambil menatap layar laptop di depanku. Sesekali dia melihat laporan penjualan, foto butik, dan beberapa dokumen kerjasama yang tadi belum sempat kututup. Wajahnya benar-benar berubah. Seolah perempuan yang selama ini hidup bersamanya ternyata orang asing yang baru dia kenal hari ini. Sedangkan aku hanya duduk tenang di tepi kasur. Aneh ya? Dulu aku selalu berharap dia mau mengenalku lebih dalam. Tapi sekarang saat dia akhirnya mulai penasaran, hatiku sudah terlanjur lelah. Kamu gak pernah cerita. Katanya pelan. Aku tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia. Lebih seperti senyum seseorang yang akhirnya sadar betapa sia-sianya berharap dipahami. Aku pernah coba cerita beberapa kali. Jawabku tenang. Dia mengernyit bingung. Kapan? Aku menatapnya lurus. Waktu aku masih sering ngobrol sama Mas. Waktu aku masih berharap Mas mau dengerin aku. Dia langsung terdiam. Aku melanjutkan pelan. Tapi setiap aku mulai cerita, Mas selalu sibuk sama ponsel. Ruangan mendadak sunyi. Dia menunduk perlahan. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat wajah bersalah di matanya. Namun entah kenapa, itu sudah tidak terasa berarti banyak bagiku. Karena luka yang dipelihara terlalu lama tidak bisa sembuh hanya dengan satu ekspresi menyesal. Beberapa detik kemudian dia kembali bicara. Jadi selama ini, kamu punya usaha sebesar ini? Aku mengangguk kecil. Udah lama. Kenapa nggak bilang? Aku tertawa kecil pelan. Buat apa? Dia langsung menatapku. Aku menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Kalau aku cerita dari awal, mungkin ibu Mas bakal langsung baik sama aku. Dia membuka mulut, tapi tidak jadi bicara. Karena dia tahu aku benar. Aku menatap jendela kamar beberapa detik. Lalu berkata pelan, aku pengin diterima sebagai manusia biasa. Bukan dihargai karena uang. Kalimat itu membuat wajahnya makin jatuh. Dan jujur, itu pertama kalinya aku melihat dia benar-benar kehilangan kata-kata. Ponselku kembali berbunyi. Pesan dari pegawaiku masuk. Kak, investor fix transfer minggu depan. Aku membalas singkat lalu menaruh ponsel lagi. Namun suamiku masih memperhatikanku. Tatapannya sekarang berbeda. Bukan lagi tatapan meremehkan atau cuek seperti sebelumnya. Melainkan tatapan seseorang yang baru sadar apa yang sudah dia sia-siakan. Dan ironisnya,
Kesadaran itu datang saat hatiku sudah hampir benar-benar pergi. Aku minta maaf. Kalimat itu akhirnya keluar juga. Pelan, lemah, nyaris seperti bisikan. Aku menatapnya lama. Dulu aku sangat ingin mendengar permintaan maaf itu. Aku menunggunya setiap malam saat menangis sendirian. Aku berharap dia sadar saat aku jatuh sakit. Saat aku dipermalukan. Saat orang tuaku dihina. Tapi sekarang, saat kalimat itu akhirnya keluar, hatiku tidak lagi bereaksi seperti dulu. Karena ternyata manusia bisa lelah berharap terlalu lama. Aku salah karena diam. Katanya lagi. Aku tersenyum tipis. Iya. Dia terlihat makin terpukul mendengar jawabanku yang tenang. Mungkin dia berharap aku menangis. Atau langsung memaafkannya. Namun yang tidak dia tahu, orang yang terlalu sering disakiti lama-lama akan kehabisan air mata. Dia mengusap wajah kasar. Aku kira kamu baik-baik aja. Aku langsung tertawa kecil. Dan kali ini tawa itu benar-benar terdengar pahit. Mas, orang yang paling sering bilang, aku nggak apa-apa, biasanya justru paling hancur. Dia langsung diam. Matanya mulai memerah. Aku tahu dia mulai sadar. Dia mulai mengingat semua momen saat aku mencoba bicara, lalu dia abaikan. Semua tangisku yang dia anggap berlebihan. Semua diamku yang dia kira cuma ngambek biasa. Dan sekarang semuanya terlambat. Aku bisa berubah. Katanya cepat. Kalimat itu membuat dadaku terasa aneh. Bukan terharu. Melainkan sedih. Karena kenapa perubahan selalu datang setelah seseorang benar-benar lelah? Aku menatapnya pelan. Aku dulu juga nunggu Mas berubah. Dia langsung menunduk. Tapi tiap hari aku malah makin hancur. Ruangan kembali hening. Dari luar terdengar suara ayah sedang menyapu halaman. Suara sederhana itu justru terasa lebih menenangkan dibanding semua janji di depanku sekarang. Suamiku akhirnya berdiri perlahan. Wajahnya terlihat kacau. Aku nggak mau kehilangan kamu. Kalimat itu membuatku memejamkan mata sebentar. Dulu, aku mungkin akan langsung luluh mendengarnya. Namun sekarang aku justru ingin bertanya. Kenapa seseorang baru takut kehilangan setelah terlalu lama membiarkan kita terluka? Aku membuka mata perlahan lalu berkata pelan. Mas nggak kehilangan aku hari ini. Dia menatapku bingung. Aku menggenggam tangan sendiri erat-erat. Mas kehilangan aku sedikit demi sedikit sejak pertama kali memilih diam waktu aku disakiti. Kalimat itu langsung membuat matanya berkaca-kaca. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar hancur oleh penyesalannya sendiri. Kedatangan yang tidak pernah kubayangkan. Setelah percakapan hari itu, suamiku pulang dengan wajah kosong. Sebelum pergi dia sempat berdiri cukup lama di depan pintu kamar, seolah ingin mengatakan sesuatu lagi. Namun pada akhirnya dia hanya berkata pelan, "Aku bakal datang lagi." Lalu pergi. Aku tidak menjawab. Karena jujur, aku sendiri belum tahu apa yang sebenarnya kurasakan sekarang. Marah? Kecewa? Atau hanya lelah? Yang jelas, hatiku sudah tidak sama lagi. Hari-hari berikutnya aku mulai kembali sibuk mengurus butik. Aku meeting online lagi. Membalas email kerja sama. Menghubungi pegawai yang selama ini berjalan sendiri tanpa banyak bantuanku. Dan anehnya, aku mulai merasa hidup lagi. Aku kembali tertawa saat berdiskusi soal desain. Kembali semangat saat membicarakan rencana usaha. Perlahan aku menemukan diriku yang sempat hilang setelah menikah. Ayah sampai beberapa kali memperhatikanku diam-diam lalu tersenyum kecil. Muka kamu sekarang lebih hidup, katanya suatu pagi. Aku hanya tertawa pelan. Namun dalam hati aku sadar. Selama ini aku memang terlalu lama hidup dalam tekanan sampai lupa rasanya menjadi bahagia. Tapi ketenangan itu tidak berlangsung lama. Siang itu saat aku sedang mengecek stok barang di laptop, suara mobil berhenti terdengar di depan rumah. Aku tidak terlalu memikirkan awalnya.
Sampai ayah memanggil dari ruang tamu dengan nada pelan. "Kamu? Ada tamu." Entah kenapa dadaku langsung tidak enak. Aku keluar kamar perlahan. Dan begitu melihat siapa yang duduk di ruang tamu, langkahku langsung terhenti. Ibu mertuaku. Beliau duduk kaku di sofa sambil menggenggam tas kecil di pangkuan. Wajahnya terlihat jauh berbeda dari biasanya. Tidak ada ekspresi galak. Tidak ada tatapan merendahkan. Beliau justru terlihat gugup. Aku berdiri diam beberapa detik. Jujur, aku tidak pernah membayangkan beliau akan datang ke rumah ini. Ayah menatapku pelan seolah memberi isyarat agar tetap tenang. Aku akhirnya duduk di kursi seberang. Suasana langsung terasa canggung. Untuk beberapa detik tidak ada yang bicara. Sampai akhirnya ibu mertua membuka suara lebih dulu. "Kamu sehat?" Aku agak terkejut mendengarnya. Karena selama menikah, hampir tidak pernah beliau menanyakan keadaanku seperti itu. Aku mengangguk singkat. "Sehat." Beliau terlihat menunduk sebentar sebelum kembali bicara. "Mama, mau ngomong." Aku diam menunggu. Tangannya terlihat saling menggenggam erat seperti orang yang sedang gugup. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat perempuan itu tampak tidak setegar biasanya. Beberapa detik kemudian beliau berkata pelan, "Mama salah." Kalimat itu langsung membuat ruangan terasa hening. Aku sampai sempat berpikir aku salah dengar. Ibu mertua yang selama ini selalu merasa benar, akhirnya meminta maaf. Namun anehnya, hatiku tidak langsung lega. Karena luka yang terlalu dalam memang tidak bisa sembuh dalam satu kalimat. Beliau menatapku dengan mata mulai memerah. "Mama nggak nyangka kamu bakal pergi." Aku tersenyum tipis dalam hati. Lucu ya? Mereka pikir aku akan terus bertahan walaupun dihancurkan setiap hari. Mungkin karena selama ini aku terlalu diam, terlalu sabar. Sampai mereka lupa kalau manusia juga punya batas. Aku akhirnya berkata pelan, "Kalau saya tetap di sana, mungkin saya yang bakal hancur sendiri, Bu." Beliau langsung menunduk. Aku bisa melihat jelas rasa bersalah di wajahnya sekarang. Namun bagian paling menyakitkan justru datang beberapa detik kemudian. Beliau berkata lirih, "Mama kira kamu cuma perempuan biasa." Kalimat itu langsung membuat dadaku terasa dingin. Jadi benar, selama ini beliau merendahkanku karena menganggap aku tidak punya apa-apa. Aku menatap beliau lama sekali. Lalu akhirnya bertanya pelan, "Kalau saya miskin, memangnya saya pantas diperlakukan begitu?" Ruangan langsung sunyi. Ibu mertua tidak bisa menjawab. Dan pertanyaan itu seperti menghantam semua kesombongan yang selama ini beliau miliki. Aku melanjutkan dengan suara tenang. "Saya nggak pernah keberatan bantu kerja rumah. Tapi saya capek dianggap rendah terus." Air mata mulai jatuh di pipi beliau. Namun entah kenapa aku tidak merasa menang. Aku justru sedih. Karena semuanya terlambat. Kalau saja dari awal beliau memperlakukanku seperti manusia, mungkin rumah tangga ini tidak akan hancur seperti sekarang. Beberapa detik kemudian beliau berkata sambil terisak pelan, "Anak saya juga berubah sejak kamu pergi." Aku terdiam. Mama baru sadar. Dia ternyata sayang sama kamu. Kalimat itu membuatku ingin tertawa pahit. Sayang? Kalau memang sayang, kenapa dia diam saat aku dihina? Kenapa dia membiarkanku menangis sendirian setiap malam? Namun aku terlalu lelah untuk mengungkit semuanya lagi. Aku hanya menatap lantai sambil menarik napas panjang. Dan di dalam hati, aku mulai sadar satu hal yang paling menyakitkan. Kadang penyesalan memang datang, tapi tidak selalu datang tepat waktu. Akhirnya semua kebenaran terbuka. Setelah pertemuan hari itu, rumah kembali sunyi. Ibu mertuaku pulang dengan mata sembab. Sebelum pergi, beliau sempat berdiri cukup lama di depan pintu sambil menatapku seperti ingin mengatakan banyak hal. Namun pada akhirnya beliau hanya berkata pelan, "Maafin Mama." Aku tidak menjawab. Bukan karena dendam.
Tapi karena hatiku masih terlalu lelah untuk memberi jawaban apapun. Setelah mobilnya pergi, aku duduk lama di ruang tamu sambil menatap halaman rumah. Ayah keluar membawa 2 cangkir teh hangat lalu duduk di sampingku. Beliau tidak langsung bicara. Dan justru itu yang membuat suasana terasa nyaman. Beberapa menit kemudian ayah berkata pelan, "Kamu masih sayang sama dia?" Pertanyaan itu langsung membuat dadaku sesak. Aku terdiam cukup lama. Karena jujur, aku sendiri bingung. Perasaan itu masih ada. Namun luka yang kuterima juga terlalu besar. Aku akhirnya menjawab lirih. "Aku capek." "Yah?" Ayah mengangguk kecil seolah mengerti semuanya. Kadang rasa lelah memang lebih mematikan dibanding kebencian. Karena orang yang masih marah biasanya masih punya energi untuk peduli. Sedangkan orang yang sudah terlalu lelah, seringkali hanya ingin pergi menjauh. Hari-hari berikutnya suamiku semakin sering datang. Kadang membawa makanan kesukaanku. Kadang hanya duduk diam di ruang tamu sambil membantu ayah memperbaiki sesuatu. Dia berubah jauh lebih tenang. Tidak lagi sibuk dengan ponselnya. Tidak lagi bicara seperlunya seperti dulu. Namun ironisnya, dia berubah justru saat aku mulai berhenti berharap. Suatu sore aku sedang menyusun beberapa dokumen kerja di meja makan ketika suamiku datang lagi. Wajahnya terlihat lebih lelah dibanding biasanya. "Aku boleh ngomong sebentar?" Aku mengangguk pelan. Dia duduk di depanku sambil menarik napas panjang. Aku baru tahu sesuatu. Aku menatapnya tenang. Dia terlihat menyesal sekali saat berkata, "Selama ini, ternyata kamu yang sering bantu keuangan rumah." Aku terdiam. Jadi akhirnya dia tahu juga. Sebenarnya sejak menikah aku memang diam-diam membantu banyak kebutuhan rumah. Tagihan listrik yang pernah menunggak. Biaya servis motor. Belanja bulanan saat kondisi keuangan mereka sedang sulit. Aku membantu tanpa banyak bicara karena kupikir setelah menjadi keluarga, saling membantu adalah hal biasa. Namun lucunya, orang yang paling banyak kubantu justru paling sering merendahkanku. Suamiku mengusap wajah kasar. "Mama cerita semuanya." Aku menunduk pelan. Beberapa bulan lalu ibu mertua memang pernah meminjam uang dariku diam-diam. Beliau bilang hanya sementara. Dan aku memberikannya tanpa berpikir buruk. Aku tidak pernah mengungkitnya lagi. Namun ternyata sekarang semuanya terbuka. "Kenapa kamu nggak pernah bilang?" tanya suamiku lirih. Aku tersenyum tipis. Karena aku bantu bukan buat dipuji. Dia langsung menatapku dengan mata memerah. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat rasa malu yang sangat dalam di wajahnya. Mungkin sekarang dia sadar. Perempuan yang dulu dianggap tidak berguna ternyata justru paling banyak menopang rumah itu secara diam-diam. "Aku jahat banget ya sama kamu?" katanya pelan. Aku menggeleng kecil. "Bukan jahat." Dia mengangkat kepala perlahan. "Kamu cuma terlalu takut sama ibumu sampai lupa aku ini istrimu." Kalimat itu langsung membuat matanya berkaca-kaca. Dan itu memang kenyataannya. Selama ini dia selalu memilih diam demi menjaga kenyamanan ibunya. Namun tanpa sadar, dia menghancurkan hati istrinya sendiri sedikit demi sedikit. Ruangan kembali hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar pelan. Beberapa detik kemudian dia berkata dengan suara bergetar, "Aku pengin benerin semuanya." Dadaku langsung terasa berat. Karena jujur, aku ingin percaya. Aku ingin semuanya kembali baik seperti dulu. Namun luka tidak hilang begitu saja. Dan kepercayaan yang sudah pecah tidak mudah disusun kembali. Aku menatapnya lama sekali sebelum akhirnya berkata pelan. "Kadang orang baru berubah setelah kehilangan." Dia langsung menunduk. Aku melanjutkan dengan suara tenang. Dan itu yang paling menyakitkan. Air mata akhirnya jatuh dari matanya. Dia tidak mencoba menyembunyikannya lagi. Aku nyesel. Kalimat itu terdengar sangat kecil. Namun kali ini aku bisa merasakan ketulusannya. Sayangnya,
Penyesalan memang selalu datang belakangan. Dan seringkali, saat semuanya sudah terlambat, aku akhirnya memilih diriku sendiri. Malam itu setelah suamiku pulang, aku duduk sendirian di teras rumah. Udara dingin menyentuh wajahku pelan. Langit terlihat gelap, tapi entah kenapa hatiku justru terasa jauh lebih terang dibanding beberapa bulan terakhir. Aku memegang cangkir teh hangat sambil memikirkan semua yang sudah terjadi. Tentang pernikahan yang dulu begitu kuimpikan. Tentang rumah yang awalnya kuanggap akan menjadi tempat pulang. Tentang diriku sendiri, yang perlahan hilang karena terlalu sibuk bertahan demi orang lain. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami satu hal penting. Tidak semua hubungan harus dipertahankan sampai kita hancur. Kadang pergi bukan berarti kalah. Kadang pergi justru cara terakhir menyelamatkan diri sendiri. Beberapa hari kemudian kehidupanku mulai berjalan lebih tenang. Aku kembali fokus mengurus usaha. Meeting demi meeting berjalan lancar. Kerja sama dengan investor akhirnya resmi dimulai. Butikku berkembang lebih besar dari sebelumnya. Aku bahkan mulai membuka lowongan kerja baru untuk beberapa perempuan yang pernah mengalami hal serupa denganku. Perempuan-perempuan yang diremehkan, yang kehilangan percaya diri karena terlalu lama direndahkan. Aku ingin mereka tahu, hidup tidak berhenti hanya karena pernah diperlakukan buruk. Dan perlahan, aku juga mulai kembali menemukan diriku sendiri. Aku mulai tertawa lebih lepas, tidur lebih nyenyak. Tidak lagi gemetar setiap mendengar suara langkah kaki. Tidak lagi merasa takut melakukan kesalahan kecil. Rasanya seperti akhirnya bisa bernapas lagi setelah sekian lama tenggelam. Namun satu hal masih belum selesai. Suamiku. Dia masih sering datang. Kadang hanya untuk bertanya kabarku. Kadang membantu ayah memperbaiki sesuatu di rumah. Kadang duduk lama tanpa banyak bicara. Aku bisa melihat jelas penyesalan di wajahnya sekarang. Dan jujur, itu membuatku sedih. Karena sebenarnya dia bukan laki-laki jahat. Dia hanya terlalu lemah untuk melindungi orang yang dicintainya. Dan kelemahan itu akhirnya menghancurkan semuanya. Suatu sore dia datang lagi. Namun kali ini wajahnya terlihat sangat serius. Aku mau ngomong terakhir kali, katanya pelan. Aku mempersilahkannya duduk. Beberapa detik dia hanya diam sambil menatap lantai. Lalu akhirnya berkata, "Aku pengin kamu pulang." Dadaku langsung terasa sesak. Aku sudah tahu cepat atau lambat kalimat itu akan keluar. Dia menatapku dengan mata merah. Aku janji semuanya bakal berubah. Aku tersenyum kecil. Dulu aku mungkin akan langsung menangis bahagia mendengar janji itu. Namun sekarang, hatiku tidak lagi bereaksi sama. Karena terlalu banyak luka yang sudah tertanam. Aku menarik napas panjang. "Mas." Dia langsung mengangkat kepala penuh harap. Aku menatapnya lama sekali sebelum akhirnya berkata pelan. "Aku udah terlalu capek." Wajahnya langsung jatuh. Aku melanjutkan dengan suara tenang. "Aku terlalu lama hidup sambil nyalahin diri sendiri. Terlalu lama ngerasa nggak cukup. Terlalu lama nangis sendirian." Air matanya mulai jatuh perlahan. Namun kali ini aku tidak ikut menangis. Bukan karena aku tidak peduli. Tapi karena aku sudah menangis terlalu banyak sebelumnya. "Aku sayang sama Mas," kataku lirih. Dia langsung menatapku. Dan mungkin itu pertama kalinya sejak aku pergi, dia mendengar pengakuan itu lagi. Tapi aku juga harus mulai sayang sama diriku sendiri. Ruangan langsung hening. Kalimat itu terasa sangat berat keluar dari mulutku. Karena mencintai diri sendiri ternyata jauh lebih sulit daripada terus bertahan demi orang lain. Dia menutup wajahnya sebentar sambil menangis pelan. Dan jujur, melihatnya seperti itu membuat dadaku ikut sakit. Namun kali ini aku tidak ingin kembali hanya karena kasihan. Aku tidak ingin mengulang hidup yang sama. Beberapa menit kemudian dia berdiri perlahan. Wajahnya penuh air mata dan penyesalan. Sebelum pergi, dia sempat berkata dengan suara bergetar,
Aku harap suatu hari nanti kamu bisa bahagia, meskipun bukan sama aku. Kalimat itu langsung membuat mataku panas. Aku tidak menjawab. Karena kadang perpisahan paling menyakitkan adalah saat dua orang masih saling sayang, tapi sudah terlalu banyak luka untuk kembali bersama. Dia akhirnya berjalan keluar rumah. Dan aku hanya bisa memandangi punggungnya menjauh perlahan. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama besar. Hanya dua orang yang terlambat menyadari bahwa cinta saja ternyata tidak cukup, kalau tidak ada keberanian untuk saling melindungi. Malam itu aku kembali duduk di teras sendirian. Namun kali ini aku tidak merasa kosong. Aku justru merasa damai. Karena akhirnya, setelah sekian lama hidup untuk menyenangkan semua orang, aku memilih menyelamatkan diriku sendiri. Dan mungkin, itulah bentuk cinta paling tulus yang selama ini lupa kuberikan pada diriku.